Ini berlumpur kayak gini gimana nggak susah coba dibukanya kan, sampai kayak gini gila ya. Tadi nutupin ini loh, di depannya ini tuh masih ada bekasnya sini, ini ditutupin sama dia, terus ini tuh ketutupan juga gitu. Ini udah disemprot sama WD sedikit tadi gitu teman-teman. Jadi ini gue pengen bersihin dulu nih, ini kacau banget sih bener-bener. Pertama emang nggak bilang kalau misalkan kelaharnya itu harus diganti, terus kedua nggak ngeinformasiin gitu loh, atau nggak dibersihin gitu. Ini sampai kayak gini loh, belum lama loh, karena baru sebulan yang lalu loh ini. Maksudnya kalau misalkan ini kan kita ya udah, kalau harus ganti ya ganti gitu loh. Gue bukan tipe kalau orang yang mempertanyakan sih sebenarnya, kalau memang harus udah ganti ya ganti gitu. Ini gue ganti karena ini udah goyang, si pelak itu udah goyang, bukan ininya itu udah kayak gini kelaharnya, makanya pengen diganti. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gua Bura MS. Oke, jadi di video kali ini jadi niatnya gue itu pengen, gue sambil ngerokok ya guys ya, nggak apa-apa. Jadi gue udah sepanang banget, udah puyeng banget ini ngakalin gimana caranya si ini nih, merodanya ini gimana caranya kebuka, karena keras banget gitu kan. Udah disemprot WD beberapa kali gitu, dan alhamdulillahnya akhirnya merodanya itu udah kebuka. Jadi niatan gua atau di video kali ini, jadi gue pengen ganti kelahar roda gitu, kelahar roda belakang untuk New M3 ini gitu ya teman-teman. Jadi pas tadi kurang lebih gue ngutak-ngatik ini udah hampir 1 jaman ya gitu, sampai murnya itu ya udah lumayan rusak juga, cuman ya masih bisa dipakai nantinya untuk sementara waktu sambil kita order mur yang baru ya gitu teman-teman. Jadi di sini aja udah teman-teman bisa lihat ya, bagian ban itu udah coklat banget, terus di bagian sini nih ini coklat banget, tadi baru banget semprot. Jadi si ininya nih, mataharinya atau kembangnya kayak yang ini nih, itu udah ketutupan sama kotoran semua teman-teman. Itu saking susahnya, saking kerasnya gitu kan, sampai kunci sok ini, kunci sok 24, nggak tahu ini yang di mana. Oh nih di impact itu sampai retak tadi, itu nggak ngerti karena bisa ini apa namanya sekeras itu gitu teman-teman. Padahal ini beberapa waktu lalu itu habis ganti kampas rem belakang gitu, jadi secara otomatis harusnya kalau udah pernah dibuka harusnya gampang gitu, cuman ini nggak tahu kenapa bisa keras banget gitu, nggak ngerti pokoknya teman-teman. Jadi ini gue udah siapin kelaharnya ya, untuk kodenya 9306 272YA gitu. Terus kalian gue siapin juga untuk sealnya gitu, takut sealnya udah rusak juga ya gitu, karena yang ditakutin nanti kalau si kelaharnya seperti ini lagi, ini karena udah goyang banget teman-teman gitu, ini udah goyang banget. Kita liatin pas bongkarnya aja kali ya gitu. Ini belum dibongkar, baru bongkar bagian safety sama murnya aja gitu. Jadi ini udah siapin juga untuk kode sealnya itu 93102 3288 801 gitu teman-teman. Udah digetok, udah ini segala macam gitu ya. Gue ngeri pas ngegetok itu, sebenarnya ngeri apa namanya as rodanya itu kena gitu ya. Apalagi ini kan ini sifatnya kalau modelan rasio kayak gitu segala macam itu sensitif banget ya gitu, itu bisa mengakibatkan bunyi gitu. Jadi bener-bener mikirin gitu, nggak mau rusak sebenarnya, cuman akhirnya agak rusak sedikit bagian murnya karena sempat digetok juga. Akhirnya bisa itu pakai kunci ini. Baru tahu juga, dulu pernah punya Beat pak, buka roda ini pakai kunci ring kayak gini, ini kuat banget sih, udah dari gua SMP ini kunci.
Oke teman-teman, jadi kita lanjut, nanti kita bongkar si bannya dulu gitu. Cuman ya pengen ngabisin rokok dulu sebentar, habis itu kita lanjut di bagian pemasangan si kelahar rodanya teman-teman. Nah ini berlumpur kayak gini gimana nggak susah coba dibukanya kan, sampai kayak gini gila ya. Tadi nutupin ini loh, di depannya ini tuh masih ada bekasnya sini, ini ditutupin sama dia, terus ini tuh ketutupan juga gitu. Ini udah disemprot sama WD sedikit tadi gitu teman-teman. Jadi ini gue pengen bersihin dulu nih, ini kacau banget sih bener-bener. Sebenarnya ini kampas baru loh, ini kampas baru loh. Gue nggak ngerti bengkel kemana, karena mak gue yang ganti ya gitu. Bengkelnya kenapa nggak bilang gitu kalau misalkan, pertama nggak bilang kalau misalkan kelaharnya itu harus diganti, terus kedua nggak ngeinformasiin gitu loh, atau nggak dibersihin gitu. Ini sampai kayak gini loh, belum lama loh, karena baru sebulan yang lalu loh ini. Maksudnya kalau misalkan ini kan kita ya udah, kalau harus ganti ya ganti gitu loh. Gue bukan tipe kalau orang yang mempertanyakan sih sebenarnya, kalau memang harus udah ganti ya ganti gitu. Ini gue ganti karena ini udah goyang, si pelak itu udah goyang, udah kayak gini kelaharnya, makanya pengen diganti karena emang goyang tuh, parah banget. Oke teman-teman, nah jadi ini udah dibersihin semua gitu, dari mulai rasionya, terus ini juga udah bersih tuh, cuman dalamnya dong tuh agak susah gitu teman-teman, dalamnya agak susah. Terus bagian sana juga udah bersih, jadi paling nanti agak dimaksimalin aja nih sebelah sininya, ini karena kerak semua nih tuh. Dan ini kelaharnya tuh yang kayak gini, kelaharnya kotor banget semuanya gitu. Jadi ya hati-hati, maksudnya kalau misalkan udah ketemu bercak coklat kayak gitu keluar dari roda belakang gitu, berarti artinya udah ada yang bocor. Ya sama halnya kayak di kelahar roda depan gitu. Jadi kalau udah ada cairan coklat keluar gitu atau warna coklat keluar, itu
ya berarti itu kelaharnya udah minta harus diganti gitu teman-teman. Itu pertandanya sih, ciri-ciri kalau misalkan emang kelahar itu minta diganti ya seperti itu gitu teman-teman. Oke, nanti kita lanjut di bagian pemasangan si kelahar yang barunya teman-teman, di bagian sini itu. Dan ini sealnya juga udah pasti gue ganti gitu sama yang baru, karena kebetulan juga kan gue beli seal, pokoknya beli sama seal-sealnya gitu teman-teman. Teman-teman, nah jadi alhamdulillah nih udah kepasang juga gitu. Terus juga si itu tuh oli gardannya juga udah dipasang. Terus alhamdulillah udah selesai pemasangan si kelahar rodanya gitu. Tadi teman-teman bisa lihat ya, gua pakai alat seadanya gitu, pengen dipanasin, nggak punya torch gitu kan. Jadi ya udah cukup apa sih namanya, pakai cara zaman dulu lah, cara jadul gitu. Sering banget gitu ya. Jadi kalau ya lebih bagus di torch itu dipanasin gitu kan, bagian sininya, setelah itu dimasukin gitu. Cuman karena emang nggak ada, dan ini juga emang urgent banget, udah jelek juga, udah harus diganti. Dan walaupun kadang masang di bengkel gitu ya, di bengkel juga tetap kadang masih suka digetok gitu teman-teman. Jadi ya udah, daripada digetok sama bengkel, yang mending digetok sama gua gitu. Jadi kayak gitulah, alhamdulillahnya udah kepasang semua. Drama tadi soal permuran gitu kan, soal mur udah selesai semua, jadi tinggal kita ganti nanti murnya. Cuman sementara ini pakai mur yang lama dulu, jadi kita nyari dulu atau kita order nanti di marketplace gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah kayak gitulah pokoknya untuk proses pemasangannya. Cuman kalau untuk sedikit ya cerita soal buka si kelaharnya ini gitu, cukup teman-teman bisa, ini kan ada ringnya dicopot dulu. Sebelah sini nih ada ringnya dicopot dulu gitu ya, untuk penahannya bantalan gitu ya, jadi biar nggak langsung kena si kelaharnya. Nah terus si tinggal kali teman-teman pukul gitu. Itu kalau untuk kunci shock itu ada di ukuran kunci shock 22 mata shocknya itu pas banget buat ini. Jadi ya kalau misalkan teman-teman nggak mau merusak sealnya, teman-teman bisa buka dulu sealnya gitu teman-teman. Dan kalau emang udah siap kayak gue tadi sama seal-sealnya, gue pengen ganti, ya langsung keluarin aja semuanya gitu, tinggal getok keluarin. Tadi gue pakai kunci shock 22 ya gitu untuk ininya, itu cukup pas banget lah gitu, pas banget itu untuk pelepasannya. Karena tadi gue ngelepasnya nggak gue record gitu karena emang ngejar waktu juga. Ini juga udah pengen maghrib, jadi ya sampai di sini aja mungkin gitu. Jadi gue pengen lanjutin semuanya biar cepet juga. Jadi tinggal masang roda, masang knalpot, mesin pinggir gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu ngikutin konten-konten gua, selalu ngedukung dan selalu support channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan share buat teman-teman yang emang menurut teman-teman video ini bermanfaat. Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen bongkar-bongkar di rumah gitu ya. Pokoknya sekian dari gua pamit undur diri. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di video-video selanjutnya. Sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.